Saudara Putri Chandrawati beberapa saat lalu telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dia menjadi kunci karena berada di Magelang serta di Duren 3 yang diduga menjadi tempat pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Saya Yasir Nene Ama akan membeberkan detik-detik mulai dari jejak Putri Chandrawati di Magelang hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam laporan khusus rontoknya skenario Sambo tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Saudara, jejak pertama kita awali dari kehadiran Putri Chandrawati di rumah Irjen Verdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Ya, rumah ini disebut menjadi pangkal kemarahan sang jenderal hingga akhirnya membunuh anak buahnya, Brigadir Yosua Huta Barat. Tapi pengacara Yosua membantah terjadi pelecehan seksual di rumah itu. Bahkan pengacara menyebut Putri Chandrawati baik-baik saja, tidak menunjukkan tanda-tanda korban pelecehan seksual. Lantas apa yang sebenarnya terjadi di hari ulang tahun pernikahan ke-22 Verdi Sambo tersebut? Rumah Verdi Sambo di Cempaka Residence Magelang, Jawa Tengah menjadi kepingan puzzle lain dalam misteri kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dalam keterangan terbaru, rumah ini disebut Verdi Sambo menjadi lokasi pelecehan seksual yang dituding dilakukan Brigadir Yosua. Bukan di Duren 3 seperti awal disebut Irjen Sambo. Bahwa di dalam keterangannya tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Keterangan ini tak jauh berbeda dengan pernyataan kuasa hukum Verdi Sambo di hari yang sama. Sambo menyebut tindakannya untuk menjaga kehormatan keluarga. Saya akan patuh pada setiap proses hukum saat ini yang sedang berjalan. Dan nantinya di pengadilan akan saya pertanggungjawabkan. Saya adalah kepala keluarga dan murni niat saya untuk menjaga dan melindungi marwah dan kehormatan keluarga yang sangat saya cintai. Sepekan berselang, kuasa hukum Brigadir Yosua bereaksi. Ini yang terjadi di Magelang menurut kuasa hukum Yosua. Di Magelang itu hanya ada ulang tahun perkawinan yang ke-22. Di dalam ulang tahun itu memang segera terjadi pertengkaran antara si bapak dan si ibu. Sehingga si bapak pergi meninggalkan ulang tahun itu atau acara itu segera setelah selesai dengan meninggalkan istri dan anaknya maupun para ajudannya. Jadi terkait dengan tuduhan Verdi Sambo yang menyatakan ada sesuatu di Magelang, dialah yang ada sesuatu dengan ibu dan dialah ada sesuatu dengan si Cantik itu. Kalau dengan Joshua atau almarhum tidak ada, baik-baik saja. Ya, itu pertengkarannya juga bukan melibatkan almarhum ya Bang? Tidak ada, cuma diduga almarhum ini atau dituduh memberi informasi tentang kenapa si bapak tidak pulang-pulang ke rumah, lalu dicari oleh si ibu. Dan diduga almarhum ini memberi informasi tentang keberadaan si Cantik dan lain-lainnya itu kan begitu. Ya. Aktivitas keluarga Verdi Sambo di Magelang terekam kamera CCTV.
Rombongan mobil istri Irjen Verdi Sambo melintas di arah Town Square Magelang pada Jumat 8 Juli 2022 pukul 9:29 pagi. Saat itu, Brigadir Yosua tampak masih segar bugar. Rombongan tiba di rumah pribadi Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan sore hari. Dalam rekaman CCTV tertera, rombongan tiba pukul 3:48 sore. Yosua dilaporkan meninggal di hari ini. Lebih dari 3 jam, tim khusus memeriksa rumah Irjen Verdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Sejumlah barang dibawa tim khusus menggunakan koper dari rumah 2 lantai. Tim Liputan, Kompas TV.